Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kisah singkat teladan Luqman. Kalau kita mendengar tentang nama Luqman, ya, walaupun dia ini bukan nabi, bukan orang-orang yang istilahnya terkenal dalam sejarah Islam, tetapi kenapa Luqman ini ada di dalam Al-Qur'an? Ya. Siapa sih Luqman itu? Ya. Sehingga ada di dalam Al-Qur'an dari 114 surat 30 juz itu ada namanya surat Luqman. Keren kan? Orangnya biasa-biasa tapi dia ada dalam Al-Qur'an. Betul tidak? Betul. Kira-kira adik-adik semua penasaran tidak? Siapa sih Luqman ini? Tanda tanya, 10 tanda tanya ya. Oke. Baik, anak-anakku, malah simak 10 menit tidak akan lama ya. Tapi nanti teman-teman semua harus bercerita. Setiap orang ke depan bercerita tentang Luqman. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat soleh. Karena laki-laki. Kalau perempuan solehah, betul tidak? Ya. Singkat cerita, ia tidak menerima kenabian, bukan nabi, tetapi menjadi seorang hamba Allah yang dipilih, sudah ada di dalam Al-Qur'an. Keren kan? Coba bilang keren semuanya. Keren kan? Keren. Jadi modalnya soleh, menjadi hamba Allah yang sangat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya. Baik, anak-anakku, marilah kita lanjutkan ceritanya. Dia berkebangsaan Habsyi, ya, berasal dari kota Sudan. Diingat ya, dia adalah berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Nah, kota Sudan ini adalah tempat kelahirannya beliau. Maka pekerjaannya sebagai tukang kayu. Walah, tukang kayu bisa ada di dalam Al-Quran. Hebat kan? Bilang hebat coba. Hebat kan? Keren kan? Keren. Luar biasa. Tukang kayu nih, bukan guru, bukan profesor, bukan dokter, bukan dosen, bukan pengusaha, tapi tukang kayu. Tumbuhnya pendek, kecil Luqman itu, badannya kecil. Tapi jangan ketawa menghina loh. Jangan. Pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Luqman. Masya Allah, betapa hebatnya Luqman ini. Dia seorang tukang kayu, badannya pendek, kecil, mungil, tapi dia ketika ngasih nasihat sama anaknya bisa nurut menjadi orang-orang soleh. Makanya penasaran di dalam hati kita, siapa sih Luqman yang sebenarnya ini? Maka Luqman adalah anak dari seorang ibu yang bernama Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Ajar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata masih dari seluk-beluknya Nabi Ibrahim alaihi. Wow. Luqman hidup selama 1000 tahun. Keren kan? Sekarang 60 tahun sudah mati dia. Betul tidak? Dulu 1000 tahun usianya. Berarti beliau amal kebaikannya sangat luar biasa. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Walah, kening guru Nabi Daud. Tadi tukang kayu kan? Ternyata sahabat semua, beliau ini gurunya Nabi Daud. Sekelas Nabi diguruan sama Luqman.
Berarti keren Luqman itu, betul tidak? Dibandingkan dengan Pak Humaydi mah kayaknya kalah jauh banget. Betul tidak? Lanjutkan ceritanya. Jadi itu gurunya Nabi Daud. Sebelum diangkat menjadi nabi, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit dan juga mengembala domba. Domba Garut mau kurban ya. Oke. Jadi dia seorang pengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi kodi. Kodi itu artinya hakim yang suka menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Pengadilan agama atau tipikor. Ini adalah divonis hukuman mati, is dead, mati. Ini dihukum penjara 20 tahun. Ini dihukum penjara 2 hari. Ada yang seperti itu. Nah ini jadi kodi. Kodi itu hakim. Luqman menikah. Dia nikah karena seorang laki-laki. Ya. Dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Baru borosot lahir mau. Borosot lahir mau. Coba bareng-bareng. Borosot lahir. Kurang kenceng. Borosot lahir mah. Kurang kenceng. Borosot lahir. Mengandung lagi. Lahir lagi borosot. Ngandung lagi. Lahir borosot. Ngandung lagi. Belum. Ya. Ngandung, lahir lagi, borosot. 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 Siapa yang meninggal itu? Anak-anaknya Nabi. Bukan Nabi. Anaknya Luqman ini adalah seorang kodi. Ini ada seorang hakim. Lanjut atau tidak? Lanjutkan ceritanya. Menarik atau tidak? Menarik. Yang harus menarik lah biar kita semangat. Oke. Jadi anaknya itu banyak, tapi belum besar sudah meninggal. Nah, semua itu diterima dengan ikhlas, sabar, tawakal. Faida ajam tapatawakal Allah. Bertawakal kepada Allah, ikhlas setiap kodo dan kodar yang Allah berikan kepada siapa? Luqman. Maka dengan keikhlasannya Luqman, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkat dari cerita Luqman ini adalah kunci utamanya kenapa Luqman ini diabadikan oleh dalam Al-Quran. Karena dia menjadi orang yang ahli syukur kepada Allah. Diuji anaknya mati semua, tapi dia sabar. Betul tidak? Ada orang tua yang melahirkan anaknya, tetapi anaknya dia dijual sama orang. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada orang tua yang punya anak, tapi anaknya ditelantarkan di hutan belantara. Dia punya pendidikan tidak? Tidak. Maka kita sekolah hari ini biar menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh, insya Allah akan membuat orang tuanya bahagia. Cung yang ingin membahagiakan orang tuanya, yang telat ngacung berarti anaknya yang kurang baik. Cung yang ingin membuat orang tuanya tersenyum, cung yang ingin orang tuanya bahagia di kemudian hari, cung yang ingin orang tuanya ingin masuk surga sama anaknya, cung orang tuanya yang ingin menjadi orang yang dermawan, ngacung, cung yang orang tuanya ingin dimuliakan oleh Allah. Maka muliakan dulu oleh kita, insya Allah.
Baik. 10 menit sudah berjalan. Maka kunci utama, dengarkan. Halau. Halau, halau. Oke. Kuncinya Luqman menjadi orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran karena dia adalah satu, ikhlas dan sabar. Yang kedua, dia itu menjadi ahli syukur. Sehingga Allah diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12. Ya, surat ke-31 maaf, yaitu surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika Bapak bacakan ayatnya, tidak ada yang ngobrol satupun. Karena yang ngobrol akan dikurangi dong pahalanya. Kalau yang memperhatikan akan dimaksimalkan pahalanya. Betul tidak? Dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, kata Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sahabat-sahabat kelas 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut menyimpan hikmah yang sangat besar kepada kita semua. Maka yang pertama, kita harus pandai bersyukur. Allah kasih mata, alhamdulillah. Coba bilang alhamdulillah yang kenceng ya. Allah kasih mata, alhamdulillah. Allah kasih telinga, alhamdulillah. Allah kasih mulut, alhamdulillah. Allah kasih hidung, alhamdulillah. Allah kasih rambut, alhamdulillah. Itu ada tetangga botak di sini, gak ada rambutnya. Dia sampai malu dong. Ya. Ada temennya yang telinganya gak ada sebelah, dia ketutup. Gak terdengar suara azan. Naudzubillahi min. Ada teman kita sejak lahir dia tidak melihat. Buta. Ada buta mata, ada buta hati. Kalau buta mata mah ini, kalau buta hati mah di sini, tak merasa. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Itu lagu siapa? Rhoma Irama ya? Rhoma Irama. Dalam Al-Qur'annya, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah bangsa jin dan manusia. Kenapa bisa masuk neraka? Karena punya hati tapi tidak tidak punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi kisah singkat tentang Luqman. Siapakah Luqman itu? Adalah orang yang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesolehannya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga adik-adikku kelas 5 ini nanti bisa bercerita satu persatu ya. Dengan cerita singkat
yang kalian simak, yang kalian dapatkan ilmu hari ini, kalian sampaikan di depan teman-teman nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.